Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Moidaningrung. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jabatan saya di Racana Hasanuddin HM dan Lutfi Jaleha sebagai anggota bidang kepelatihan Racana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi SKU Pandega tentang fungsi dan peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dari organisasi PBB. Organisasi PBB atau United Nations adalah organisasi internasional untuk mendorong adanya kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, PBB sendiri didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 atau setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian, Indonesia sendiri bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Tetapi pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB tersebut karena ada konfrontasi dengan negara Malaysia. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia memutuskan untuk kembali bergabung dengan organisasi PBB ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja sih peran Indonesia dalam organisasi PBB ini. Yang pertama, Indonesia pernah menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi dalam PBB. Oke, pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Wow, luar biasa. Kemudian Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 sampai 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, dan periode tahun 2007 sampai tahun 2008. Kemudian Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut. Kemudian Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan 1 kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009 dan 2010. Yang kedua, Indonesia membantu dalam penyelesaian konflik di berbagai negara. Yang pertama, pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil membantu penyelesaian konflik di negara Kamboja. Yang kedua, Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation yang menguasai Mindanao Selatan. Kemudian yang ketiga, melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Hal lain pernah dilakukan Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB adalah: yang pertama, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Pancasila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi pelopor pencetusan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu pencetus berdirinya ASEAN dan Gerakan Non-Blok. Yang ketiga, Indonesia telah mengirim beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, seperti mengirim kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel
pasukan yang tersebar di 5 negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Contohnya bantuan kemanusiaan untuk bencana-bencana yang pernah terjadi di beberapa negara berikut. Pada tahun 1989, Indonesia mengirim bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Pada tahun 1995, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang. Di sana terjadi bencana, terjadi bencana kayaknya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk organisasi PBB. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan organisasi Association of Southeast Asian Nation yang biasa kita sebut ASEAN, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, peran Indonesia dalam organisasi ASEAN ini adalah, yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Jadi ASEAN ini adalah hasil deklarasi Bangkok yang diikuti oleh 5 negara. Oke. Dan ASEAN itu sendiri ditandatangani oleh 5 menteri negara-negara tersebut. Adapun menteri luar negerinya yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kedua, Indonesia sebagai salah satu pemimpin di ASEAN. Indonesia memiliki berbagai prestasi yang telah diraih selama menjadi anggota anggota ASEAN. Ya. Yang pertama, Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. Yang kedua, Indonesia juga mampu untuk bersikap tegas dalam mempertegas tujuan berdirinya ASEAN. Yang ketiga, Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN. Yang keempat, Indonesia mampu mengadakan berbagai forum penting lainnya, antara lain ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, serta pertemuan kementerian kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjadi tuan rumah KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ya KTT ini. Nah, yang pertama, KTT ASEAN yang pertama diadakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari pada tahun 1976. Yang kedua, KTT ASEAN yang ke-9 diadakan di Bali juga pada tanggal 7 hingga 8 Oktober tahun 2003. Yang keempat, KTT ASEAN ke-18 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 4 hingga 8 Mei tahun 2011. Yang keempat, KTT ASEAN yang ke-19 diadakan di Bali lagi pada tanggal 17 hingga 19 November 2011. Kemudian Indonesia juga membantu menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara ASEAN, seperti yang disebutkan pada bagian PBB tadi. Karena negara tersebut adalah negara ASEAN, maka dimasukkan juga tuh. Jadi Indonesia juga seperti tadi, Indonesia menjadi penengah pada saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Filipina pada tahun 1987. Kemudian menjadi penengah pada saat konflik
Filipina dan Moro National Front Liberation. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Salam Pramuka.